Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Laporan Hasil Audit Sistem Informasi. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Nadifa Hikmah Amalia, NIM 19, Yuwana Febri Andra, NIM 41, Siva Alvina Masruroh, NIM 55, Rosi Asyari Wisakoti, NIM 70, Wulan Meilanda Intan Sari, NIM 72. Proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh dalam setiap tahapan audit, dan cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pembaca laporan hasil audit ini. Laporan hasil audit merupakan tahap akhir kegiatan audit. Laporan harus sesuai dengan norma pemeriksaan. Penyusunan laporan hasil audit juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, terutama yang bersifat dampak negatif bagi audit pihak ketiga dan pihak lain yang menerima laporan tersebut. Penyajian laporan mengikuti arus informasi. Auditor menyajikan hasil auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan audit yang dilakukan. Seperti diketahui, seorang audit memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan audit sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya. Audit objektif berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Merumuskan rekomendasi, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Next, Mbak. Audit mengorganisasikan hasil laporan auditnya berdasarkan apa saja yang dilakukan dan yang ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Penyajian laporan. Umumnya, para pengguna laporan lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan yang dengan cepat, biasanya berupa kesimpulan atas audit yang telah dilakukan auditor. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Informasi latar belakang, kedua kesimpulan audit disertai dengan karakteristik laporan hasil audit. Pertama, laporan hasil pemeriksaan tidaknya mempunyai standar etik dan sungguh-sungguh diperlukan dan hasilnya bermanfaat bagi pimpinan audit atau kedua, laporan hasil audit dibuktikan tepat waktu. Ketiga, ketepatan dan kecukupan bukti pendukung. Keempat, temuan yang dicantumkan pada laporan hasil pekerjaan mempunyai sifat meyakinkan. Kelima, laporan disajikan dengan jelas dan
motivasi, penyajian uraian hasil audit. Satu informasi itu disajikan dengan tujuan untuk menyediakan informasi bagi pembaca tentang program audit. Mengenai sifat kegiatan audit, informasi tentang kegiatan yang diaudit, pernyataan pengimbang, informasi sifat kegiatan audit. Informasi audit. Informasi audit sifat audit. Sifat audit, audit keuangan, audit operasional, atau audit khusus. Dua, melingkup audit periode yang dicakup dalam audit atas arah terjadinya kondisi yang dilaporkan. Tiga, penjelasan keterbatasan dan ungkapan terhadap pembatasan. Empat, lokasi audit yang dilakukan penilaian diungkapkan secara umum dan dijelaskan pada masing-masing temuan. Lima, pernyataan tentang tujuan dan latar belakang metodologi yang dilakukan dalam audit. Informasi tentang latar belakang dan tujuan, sifat dan laporan kegiatan yang diaudit. Masih singkat mengenai latar belakang kegiatan yang diaudit. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, belajar apa yang bertanggung jawab. Temuan audit. Temuan pesan pokok. Temuan pesan pokok yang ingin disampaikan auditor ke pembaca laporan dan merupakan laporan tersebut. Dalam hal ini, auditor tentu melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bahan bukti audit atau pengumpulan bukti audit, kemudian melakukan analisis atau evaluasi terhadap bahan bukti audit atau audit bukti evaluasi. Pengumpulan bukti audit dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu pengamatan, tata kumpulnya prosedur, penjelasan ahli kuesioner. Temuan negatif merupakan temuan berdasarkan bahan bukti audit bahwa ternyata terdapat suatu ketidaktaatan terhadap ketentuan atau peraturan yang tidak sesuai. Yang ketiga, ketidakefektifan, keempat, ketidakefektifan. Temuan positif merupakan berdasarkan bahan bukti audit.
laporan dari Kemenkumham. Ya karena mungkin berarti memproses domain yang kurang tidak untuk masuk ke dan tidak ada kerugian finansial yang terjadi. Pentingnya kesadaran keamanan dan sistematisasi yang kuat. Meskipun tidak terjadi kerugian finansial, ini menjadi pengingat bahwa keamanan dan informasi tidak hanya bergantung pada pengendalian teknis, tetapi juga pada kewaspadaan pengguna sebagai bentuk dan tidak menargetkan peningkatan keamanan. Informasi